Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hasan dengan NIM 42322111024 dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gardu distribusi, komponen-komponen dalam gardu distribusi, single line diagram jaringan listrik, dan feeder distribusi primer dan sekunder dalam sistem distribusi jaringan listrik di mata kuliah Sistem Transmisi dan Distribusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu gardu distribusi. Gardu distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari saluran udara tegangan menengah ataupun dari tegangan tinggi, di mana gardu distribusi ini biasanya memiliki tegangan 20 kV, dan untuk tegangan yang 20 kV itu adalah gardu distribusi primer. Jadi gardu distribusi primer ini memiliki tegangan 20 kV yang difungsikan untuk mendistribusikan tenaga listrik dari antara gardu ke gardu lain. Jadi setelah dia didistribusikan antara gardu-gardu, lalu dia akan diturunkan lagi ke jaringan 380 volt. Itu adalah jaringan distribusi sekunder. Sekunder itu memiliki dua buah sistem tenaga listrik, yaitu sistem 3 fasa dan 1 fasa, dimana untuk yang 3 fasa memiliki tegangan 380 volt dan yang 1 fasa memiliki tegangan 220 volt. Dalam jaringan sekunder biasanya itu dihubungkan ke perumahan-perumahan warga, dan untuk yang primer itu biasanya untuk ke antara gardu ke gardu atau mungkin ke industri. Mungkin itu untuk yang penjelasan gardu distribusi dan distribusi primer dan sekunder, serta komponen-komponen peralatan dalam gardu distribusi. Yaitu kita ada yang sudah pasti komponen utamanya dalam gardu distribusi adalah trafo step down, yang digunakan untuk menurunkan tegangan dari 150 kV ke 20 kV. Jadi di situ terdapat trafo, terdapat PMT atau pemutus tegangan listrik, lalu terdapat switch, saklar, MCB, MCCB, lalu di sana ada feeder dan sistem kontrol untuk mengontrol jaringan listriknya, lalu ada fuse, lalu ada juga surge arrestor atau penangkal petir. Dan biasanya dalam gardu distribusi di sini terdapat beberapa jenis gardu, yaitu ada gardu yang terbuka atau yang trafonya kelihatan, kontrolnya kelihatan, semua seperti itu. Ada yang tertutup dan seperti dibuatkan rumah untuk gardu distribusinya. Jadi ada beberapa gardu distribusi yang terdapat di Indonesia ini. Baik, mungkin segitu untuk penjelasannya, dan saya akan menjelaskan ke single line diagram jaringan listrik yang sudah dibuat drawingnya di aplikasi ETAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan SLD, single line diagram jaringan listrik. Di sini kita bisa melihat ada 3 buah generator 1, generator 2, dan generator 3. Kita bisa melihat ketiganya. Lalu di sini ada 2 buah beban, yaitu load 1 dan load 2.
di mana beban load 1 memiliki beban 1,1 MVA, load 2 memiliki beban 0,5 MVA. Kita dapat melihat pada generator memiliki kapasitas 750 kW, 1500 kW, 750 kW, dan pada loadnya 1,1 MVA dan load 2 0,5 MVA. Jadi apa perbedaan MVA dengan KW? MVA ini adalah eh, daya yang sudah ditambahkan dengan daya reaktif atau daya yang disebabkan oleh adanya putaran medan magnet. Jadi medan magnet itu dapat menyebabkan lonjakan daya ya. Sedangkan KW ini adalah daya murni yang dibangkitkan oleh generator. Nah, jadi eh, pada generator tidak memiliki daya MVA ya, karena dia murni, tidak memiliki beban sebuah motor listrik gitu. Beban yang dikarenakan adanya induksi magnet. Nah, kalau kita lihat di sini pada generator 1, di sini ada tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan kemana arusnya mengalir. Nah, kita melihat generator 1 dan generator 2. Untuk generator 1, dia membangkitkan 435,8 kVA. Itu dialirkan melalui jalur transmisi, dan di sini ada busbar, bus 2, dan generator 2 juga membangkitkan sebesar 469,7 kVA dengan arus 24,7 ampere dan power factor 85,15%. Lalu dia masuk ke busbar, sama-sama masuk ke busbar. Setelah di busbar dia masuk ke sistem SUTM tadi ya, tegangan menengah. Ini dayanya ketika ditambahkan dia menjadi segini, 905,3 kVA, dan arusnya ditambahkan menjadi 47,5 kVA. 47,5 ampere dengan power factor 83,9, 84 ini ya. Lalu dia disalurkan lagi ke bus 3. Dari bus 3 di sini ada sebuah beban yang bebannya itu sebesar 500 kVA. Jadi dari 905 dikurangi 500 tinggal 405,5 kVA. Nah, di sini dia mengkonsumsi 500 kVA, 26,2 ampere dan 85% power factor. Ini silutnya ya. Lalu di sini kita lihat arah tanda panahnya, arusnya mengalir lagi ke sini. Kenapa dia mengalir lagi ke sini? Karena di sini ada beban. Dia dua buah generator ini mengcover generator 3 ini. Kenapa harus di cover? Karena generator 3 hanya memiliki kapasitas 750 kW, tidak akan sanggup untuk mengatasi, untuk ya memenuhi dari kapasitasnya si load 1 ini yang 1,1 MVA. Kita dapat melihat di sini masuk arus dari generator 3 masuk ke bus 1. Dari bus 1 si arus dari generator 1 dan 2 tadi juga masuk ke bus 1. Lalu dikonsumsi oleh si load 1 tadi. Kita bisa melihat di sini 1099 kVA, ya hampir 1100 kVA ya. Karena ada rugi-rugi dayanya juga. Lalu di sini kita bisa melihat load 1 memiliki mengkonsumsi daya sebesar 1099 kVA dan arusnya 57,7 ampere dengan 85% power factor. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ujian akhir semester 4 ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.